Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Belajar Channel bersama saya Patricia Henderina Parera dalam mata pelajaran dasar-dasar program keahlian untuk kelas 10 perhotelan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subtema layanan penunjang di hotel. Nah, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendapatkan informasi terkini dari Zona Belajar Channel. Pada topik pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai kepuasan pelanggan atau guest satisfaction. Yang kedua adalah lini pelayanan penunjang di hotel dan sistem pelayanan penunjang. Sebelum kita mulai, silakan kalian menulis pertanyaan ini di buku, lalu dijawab dan dikumpulkan pada saat pertemuan dasar-dasar program perhotelan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan layanan utama yang ada di hotel? Yang kedua, coba berikan beberapa contoh tentang layanan utama yang ada di hotel. Dari pengertian layanan utama yang ada di hotel, maka cobalah deskripsikan apa yang dimaksud dengan layanan penunjang yang berkaitan dengan perhotelan. Mengapa perlu menyelenggarakan layanan penunjang? Nah, ini kalian jawab untuk mengetahui seberapa kalian memahami mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya dan yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita lanjut, aku ingin kalian mengingat kembali apa itu hotel. Sebelum nanti kita akan membahas mengenai layanan penunjang di hotel. Hotel merupakan sebuah usaha jasa yang menawarkan sebagian atau keseluruhan bangunannya untuk dipergunakan sebagai penginapan berikut makan dan minum. Untuk mencapai hal tersebut atau untuk mencapai layanan yang ada di hotel demi menciptakan suasana atau iklim yang baik, maka yang pertama adalah kita ketahui dulu apa yang dimaksud atau apa yang menjadi unsur-unsur dari kepuasan pelanggan. Seseorang merasa senang bahkan puas manakala perusahaan memberikan lebih dari apa yang diharapkan pelanggannya. Kelebihan pelayanan ini tidak semata dalam bentuk barang atau benda, tetapi juga bisa berbentuk informasi atau bahkan membuat tamu merasa nyaman di hotel seperti mereka sendiri. Ini merupakan bentuk kepuasan bagi para pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini dapat kita ketahui dengan pertama mengetahui kebutuhan dan kebutuhan pelanggan, lalu penuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan melebihi dari yang mereka harapkan. Kemudian cara untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan yaitu dapat kita lihat dari gestur atau sikap atau bahasa tubuh yang ditunjukkan. Nah, gestur merupakan hal terkecil yang langsung bisa dilakukan tamu untuk merespon setiap layanan yang diberikan hotel. Nah, ini adalah beberapa contoh ekspresi yang mungkin saja terjadi di hotel. Ketika kalian melayani tamu, bisa saja tamu itu memberikan ekspresi yang senang atau yang sedih atau yang datar-datar saja. Nah, ini adalah tergantung dari bagaimana kalian melayani tamu tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Lalu, contoh ekspresi berikutnya adalah kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, ekspresi akan diberikan kepada setiap layanan yang kita berikan kepada tamu. Artinya
Artinya ekspresi akan diberikan pada setiap layanan yang disediakan hotel. Ekspresi tersebut bisa marah, bisa senang, bisa terkejut, bisa menjijikan, dan bisa sedih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah request atau permintaan. Permintaan yang dilakukan oleh tamu menandakan bahwa tamu tersebut benar-benar membutuhkannya. Berikan perhatian lebih bagi permintaan tamu. Semakin sesuai yang kita berikan dengan yang diminta oleh tamu, maka nilai kepuasan tamu akan semakin tinggi. Artinya, apa yang dibutuhkan tamu itu yang harus kita berikan, sehingga ini akan meminimalisir tingkat komplain tamu pada saat menginap di hotel tersebut. Yang ketiga adalah chat atau pertanyaan. Nah, setiap pertanyaan yang diajukan tamu terhadap layanan yang diberikan bisa kita artikan atau dapat diartikan bahwa tamu memberi perhatian lebih terhadap layanan yang dimaksud. Artinya tamu ingin merasa lebih diperhatikan, sehingga tamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberi feedback kepada mereka agar mereka benar-benar merasa paham atau mereka benar-benar merasa sangat jelas ketika mereka menginginkan sesuatu terhadap hotel tersebut. Yang keempat adalah answer atau jawaban. Sebagai petugas hotel, kita akan sering mengucapkan kata-kata yang ramah dan sopan. Tidak hanya mengucapkan, kita juga mendengarnya dari kolega di hotel. Kata-kata tersebut lama-kelamaan akan menjadi hal yang biasa. Nah, penting untuk kalian sebagai siswa-siswi perhotelan bahwa mengucapkan kata-kata sopan, menggunakan kata-kata yang baik itu secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan kalian, sehingga ketika kalian ingin berbicara yang tidak benar atau ingin berbicara yang tidak sopan, maka kalian akan merasa tidak nyaman untuk melakukannya. Yang kelima adalah statement atau pernyataan atau pendapat. Tamu yang sering berpendapat adalah tamu yang memberi perhatian detail kepada apapun yang dipandangnya menarik perhatian. Yang keenam adalah habits atau kebiasaan. Kebiasaan tamu dapat dipelajari dari latar belakang dan kebudayaannya. Hotel dapat mengetahui informasi tentang tamu dari data yang di front office. Nah, ini kalian sebagai petugas hotel, terutama sebagai seorang petugas front office, harus tahu tentang kebiasaan-kebiasaan tamu. Apalagi kalau tamunya adalah tamu yang return guest atau tamu yang sering datang kembali. Kalian harus tahu kebiasaan-kebiasaan apa, sehingga dari data tersebut akan menjadi informasi bagi kalian dalam melayani tamu tersebut. Yang ketujuh adalah situation atau situasi. Situasi akan banyak mempengaruhi emosi. Itu kita harus dapat mempertimbangkan emosi tamu dengan melihat situasi tamu itu sendiri. Kita jangan terlalu banyak berbicara ketika tamu tersebut mungkin saja terlihat lelah atau mungkin saja terlihat sedang tidak ingin banyak berbicara. Yang kedelapan adalah condition atau kondisi. Kondisi bisa kita lihat dari kondisi kesehatan, kondisi kebersamaan, kondisi acara yang diminta tamu, dan lain sebagainya.
ke-9 adalah tren atau kecenderungan. Kecenderungan atau tren dapat diartikan bahwa kesukaan terhadap sesuatu bagi banyak orang pada periode waktu tertentu sehingga banyak orang membicarakannya atau memberi perhatian lebih terhadap tren tersebut. Yang ke-10 adalah referensi. Dengan mengetahui banyak referensi dari keuntungan tamu yang ada dalam jangkauan pemasaran hotel, maka akan semakin mudah bagi kita untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamu. Yang ke-11 adalah komplain atau keluhan. Keluhan tamu terjadi karena tamu tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Keluhan tamu merupakan sumber informasi bagi hotel untuk terus meningkatkan layanan kepada tamu. Ini berbanding terbalik dengan kepuasan. Kalau kepuasan adalah tamu merasa mendapatkan apa yang diharapkannya, sedangkan komplain adalah tamu merasa bahwa tamu tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Dan ini ketika tamu komplain juga bisa menjadi feedback untuk hotel sehingga hotel tahu informasi dalam upaya untuk meningkatkan layanan kepada tamu. Setelah tadi kita membahas tentang layanan hotel, maka kita masuk pada lini layanan penunjang hotel. Nah, yang pertama adalah layanan akses internet. Nah, ini adalah layanan penunjang. Selain hotel itu menjual kamar, tentu saja hotel tersebut tidak hanya kamar, ada penunjang lain seperti penyediaan layanan akses internet. Karena seperti kita ketahui bahwa di dunia ini sekarang, di zaman ini adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu menjadi hal yang sangat penting, sehingga untuk dapat memperlancar hal tersebut maka diperlukannya layanan akses internet. Yang kedua adalah layanan penunjang di hotel adalah swimming pool atau kolam renang. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu layanan penunjang karena mungkin saja tamu yang datang ke hotel itu tidak hanya ingin menginap tetapi ingin menikmati fasilitas-fasilitas lain yang ada di hotel. Lalu fitness center. Nah, fitness center ini juga bisa menjadi salah satu tempat rekreasi yang ada di hotel oleh tamu, karena ada beberapa tamu ataupun orang yang menginap itu mereka merasa sangat refresh ketika mereka sudah melakukan olahraga. Yang keempat adalah parking. Nah, ini adalah salah satu layanan juga yang penting karena dapat membantu tamu untuk mengefisiensikan tenaganya. Ketika ada layanan valet parking, maka tamu tidak perlu repot-repot memarkirkan kendaraannya. Lalu layanan spa, ini juga sama seperti fitness center. Layanan spa ini juga bisa membuat tamu itu merasa rileks. Nah, kaitannya apa dengan kepuasan tadi? Ketika tamu merasa puas menginap di hotel, maka tamu pun tidak akan segan-segan mengeluarkan banyak uangnya untuk menikmati layanan-layanan yang ada di hotel. Yang lain adalah sistem kerjasama usaha pelayanan penunjang di hotel. Kerjasama hotel dengan online travel agent. Tidak bisa dipungkiri bahwa hotel tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, kerjasama hotel dengan perusahaan online travel agent ini sangat membantu dalam mendukung layanan hotel terhadap tamu, yang dimana pihak tamu mendapatkan keuntungan dalam proses reservasinya dan tidak perlu datang langsung ke hotel, tetapi dengan hanya mengakses aplikasi dari online travel agent,
tersebut bisa melakukan proses reservasi dengan mudah dan efisien. Selain kerjasama dengan online travel agent, hotel juga dapat menjalin kerjasama dengan tours and travel agent. Nah, kerjasama dengan perusahaan non OTA atau non online travel agent ini juga sangat membantu karena travel agent dapat memberikan tamu-tamu kepada hotel dengan melakukan kerjasama. Maka jika ada orang yang ingin melakukan kegiatan atau kegiatan wisata ke luar daerah ataupun ke luar negeri, maka mereka dapat menggunakan jasa travel. Ketika travel agent memiliki kerjasama dengan hotel, maka ini bisa menjadi salah satu keuntungan untuk hotel karena akan mendapatkan banyak tamu dari travel agent itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, materi singkat kita untuk tema atau subtema ini sudah selesai. Ada tugas yang akan Ibu berikan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk tekan kembali untuk menuliskan di kolom komentar kehadiran kalian, tulis nama lengkap dan tulisan hadir. Tulis nama lengkap _hadir. Maka nanti ini akan menjadi catatan Ibu untuk absensi kalian hari ini. Lalu ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu berinteraksilah dengan orang-orang di dekatmu pada saat di rumah ataupun di sekolah. Apakah yang kamu rekam dan ekspresi lawan bicara kamu saat mereka memberikan reaksi atas pertanyaanmu? Maksudnya adalah kalian berikan pertanyaan kepada orang-orang di dekat kalian. Nah, kalian lihat ekspresinya seperti apa? Apakah ekspresinya ketika kalian bertanya itu menjadi marah? Apakah ekspresinya menjadi senang? Atau menjadi datar-datar saja? Nah, inilah yang harus kalian teliti. Lalu setelah melakukan interaksi, silakan tulis reaksi tersebut di buku yang nantinya akan dinilai oleh Ibu di pertemuan berikutnya. Lalu ada juga tugas yang harus kalian lakukan secara berkelompok, yaitu tentang komunikasi dan kolaborasi. Pilihlah teman terdekatmu untuk berdiskusi. Bersama temanmu, tentukan beberapa tema untuk mengeksplorasi tentang sebuah layanan penunjang di hotel. Lakukanlah pendekatan dengan hotel yang telah berhasil memenuhi indikator yang telah dibuat tersebut. Rangkailah beberapa pertanyaan untuk mengeksplorasi hotel tersebut. Buat hasil eksplorasi menjadi sebuah makalah yang menarik dan presentasikan di depan kelas dengan menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Ibu beri waktu 1 minggu. Minggu depan tugas ini harus sudah selesai dan nanti akan dikirim di link Drive yang telah disediakan dan kalian presentasikan di depan kelas menggunakan media PowerPoint. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan atau terima kasih sudah melihat video ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di pertemuan secara luring di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum